CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM hits favoritmu. Selamat datang di Radio Talk Show bersama KPU Kota Magelang Rawat 5 ya. Dan bahasnya tema kita kali ini luar biasa menarik banget, menelusuri perjalanan demokrasi di Kota Magelang. Seperti apakah ceritanya nanti ya? Oke, ditunggu aja. Well, Rawat 5, perjalanan sejarah bangsa Indonesia mengalami perdebatan panjang banget dalam membangun sistem demokrasi. Kompleksitas, permasalahan, dan beragam pertimbangan mengantarkan bangsa Indonesia untuk jatuh bangun dalam pembangunan sistem demokrasi. Diawali dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Terus ada juga demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kemudian demokrasi Pancasila 1968 sampai 1998 di bawah kontrol Presiden Soeharto ya. Karena ketiga model demokrasi ini tidak berakhir dengan baik, bahkan sampai pergantian sistem demokrasi di era reformasi sekarang ini. Lalu pertanyaannya yang selalu muncul dalam kesadaran kolektif warga negara adalah apakah kedaulatan rakyat, hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya ini termanifestasi dalam sistem demokrasi yang berkembang, termasuk dalam sistem pemilu ini. Wow! Ya, sementara transisi demokrasi era reformasi mengamati pemilihan secara langsung, apakah mekanisme ini sudah menggambarkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kedaulatannya, serta kesadaran masyarakat dalam mengontrol proses pemilu seiring dengan kedaulatannya. Nah, tamu kita kali ini luar biasa sekali. Ada Pak Basmar Priyanto Amron, Ketua KPU Kota Magelang. Assalamualaikum Pak Basmar. Waalaikumsalam Mas Ferdi. Waalaikumsalam kerabat 87,6 Unima FM. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan selamat datang. Dan bahagia aja. Bahagia? Kenapa bahagia Pak Basmar? Nah, hidup harus selalu bahagia ya. Betul. Setuju sama Pak Basmar ya. Selamat datang Pak Basmar. Di samping Pak Basmar ada Bung Yefta Tandio, penggiat dan pemerhati demokrasi di Kota Magelang. Assalamualaikum, selamat datang Bung Yefta. Waalaikumsalam. Terima kasih udah disambut di Unima bersama Pak Basmar. Bung Yefta, luar biasa kabarnya hari ini. Itu mestinya dikoreksi itu pengamat demokrasi ya. Tapi biasanya saya disindir oleh Pak Ketua sebagai KPU? mantan aktivis gitu ya. Mantan Tapi aktif ya. Oke. tapi juga disindir juga kalau udah sekali aktif nggak bisa Jadi mantan. nggak bisa tenang, nggak bisa Jadi ini tenang. yang benar mana ini? Penggiat dan pemerhati demokrasi. Oh benar. Tapi beberapa tahun lalu saya pernah dipanggil di Unima ketika mempersiapkan teater koma mau main di Magelang. Saya dibantu oleh teman-teman teater Fajar. Yes. Jadi kami ceritanya pakai radio Unima itu untuk teman-teman mahasiswa supaya beli tiket gitu. Yes. Jadi agar tiketnya laku ya dipanggil siaran, kan kebetulan anak-anak Fajar, teater Fajar. Yes. Nah sekarang wah udah perubahannya udah dahsyat nih. Udah beda ya. Udah beda Dulu jauh. di sana. Iya. Bung di sana, sekarang pindah ke sini gitu. Iya. Kita alur aja. Iya. Dulu kayaknya di sebuah gang gitu. Oke, selamat datang buat Pak Basmar dan juga Bung Yefta di Unima FM ini. Kerabat dia jangan lupa gabung di 0811 2533 876 karena tersedia merchandise atau giveaway dari KPU Kota Magelang. Ini 5 nanti. 5 penanya terbaik bakal dapat giveaway dan langsung dipilih sama narasumber kita kali ini. Oke, aku pengen ke Bung Yefta dulu, boleh ya? Boleh. Bung, dalam perjalanan demokrasi di era reformasi ini, istilah civil society atau masyarakat madani itu merupakan fokus utama yang harus dikedepankan sebenarnya. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat madani ini? Iya, jadi saya mau setback dulu ya, kembali ke masa lalu kenapa muncul masyarakat madani ini. Jadi dulu kita tahu di era Soeharto itu sangat otoriter. Yes. Jadi sangat otoriter sehingga kebebasan individu itu sangat dibatasi. Partai juga dibatasi hanya 3 waktu itu yang dianggap resmi. Terus koran segala itu kalau bicaranya miring, bicaranya maksudnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah, itu bisa dibredel. Nah, ketika reformasi tiba, ya saat itu kalau ibarat bisul, bisul itu kan kalau mau pecah kan sakit harus, yang luar biasa sakit ya. dan membesar sakit.
Nah, akhirnya ketika itu pecah, nah jadilah seperti ini, bahwa kebebasan itu harus diperjuangkan, dan kita sekarang udah menikmati itu. Memang bisa seperti ini ya, kalau karet itu ditekan terus atau bantalan ditekan terus bisa mumbul, ada euforia dan sebagainya. Nah, itu yang memang disasar oleh para pemikir. Kita butuh masyarakat yang kuat gitu, masyarakat yang bisa mengontrol, bisa mengawasi kerja pemerintah agar tercapai suatu masyarakat yang kuat, ya, program yang teruji, program yang berkualitas, karena melibatkan masyarakat seperti hari ini. Mas Basmar mengundang kita ya bicara untuk biar ada semacam edukasi bahwa ini memang era ini harus dijaga karena diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Gitu secara singkat gitu. Oke, jadi dalam dulu tuh masih didikte sama pemerintah ya? Iya, didikte. Ya kan? Didikte, kemudian belum ada juga istilahnya tenaga yang full dari masyarakat sendiri buat istilahnya bisa dibilang tidak sejalan dengan pemerintah gitu. Ya, karena takut itu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi KKN itu ya, korupsi. Benar. Nepotisme. Kita nggak bisa ngontrol karena begitu kita rapat aja, pertemuan aja dibatasi ya. Kalau ada rapat itu biasanya intel kemana-mana, nanti ada yang lapor. Oke. Saya pernah melakukan itu, begitu kita menentang salah satu kebijakan di tingkat kelurahan aja. Besoknya ada surat dari Polsek dan Koramil. Ya, dan kita dikira kamu nih kalau dari umur nggak masuk PKI kayak gitu ya. Ya, jadi untuk ongkosnya berani itu ya jadi terkenal, dan jadi berlangganan dengan, padahal kalau dipanggil Koramil dan Polsek itu hanya untuk diajak guyon aja sebenarnya. Ya, hanya gitu aja. Bok, kamu jangan gitu, misalnya gitu. Tapi itulah kekuatan masyarakat sekarang ini ya, sudah mau berani speak up untuk istilahnya yang nggak sejalan ya harus ada kritik juga dari masyarakat gitu. Ya, karena itu kritik, feedback itu sangat dibutuhkan di masyarakat yang madani ini, ya, Pak Basman. Yeah. Oke, setuju banget. Oke, Bung Yefta, apakah ada kaitannya antara masyarakat madani dengan pemilu atau pemilihan langsung? Iya, karena kita bisa mengontrol bagaimana sebuah pemilu itu bisa berkualitas. Itu juga yang Pak Basmar pernah sampaikan ketika mau ngajak kita bicara agar lembaga-lembaga ini bisa berperan ya dengan totalitas gitu ya. Betul. Sehingga memuaskan para pemilih. Dan memang ketika kontrol diberi keleluasaan, kita bebas berbicara, memang harus bertanggung jawab juga, karena banyak kemarin saya pernah bicara seperti ini. Apakah kehidupan kita yang didera oleh persoalan ekonomi, terutama ketika pandemi, itu membuat kita ini nggak tahan godaan nggak dengan misalnya kalau misalnya wartawan itu terus dikasih amplop, ya terus nanti setelah dikasih amplop dia nggak kritis. Ya, padahal kita inginkan masukan-masukan yang kritis agar seperti ini lembaga-lembaga pemilu, parpol itu bisa lebih sesuai dengan keinginan masyarakat. Betul. Nah, kalau wartawan itu sejahtera, saya pikir nggak akan mau terima amplop. Dan misalnya gini aja lah, kalau di masa lalu ada seorang presiden terpilih ya, terus dia mengajak makan pimpinan redaksi, ya diajak makan, itu tentu dia punya tujuan. Nanti kalau korannya ngeritik nggak, iya nggak berani. Artinya setelah mulutnya terbuka, iya kan itu, mulutnya terbuka, hatinya terbuka gitu. Jadi dia ngeritiknya dengan kasih sayang misalnya. Memang tetap ngeritik sebagai fungsi kontrol, tapi mungkin dengan saya kalau ngetik Pak Basmar untuk tidak berani frontal. Tapi dengan bahasa yang halus ya. Karena saya tahu kalau frontal pasti nggak didengar. Gitu. Jadi lebih ke hati gitu. Dan itu mengemas itu nggak mudah ya memang. Tapi kalau kita makin dekat, harusnya sebagai teman, coba kalau Ferdi ditanya, Ferdi kamu lebih senang ditusuk dari depan atau belakang? Kamu milih mana?
Saya lebih baik di depan langsung Nah, Pak. ya kan, saya bilang, kalau saya nusuk kamu di belakang, kamu tahu belakangan sakit kan, ini sumbernya Iya. dari Yefta. Tapi kalau saya bilang, Ferdi, aku ingin nusuk kamu dari depan. Di depan. Karena aku ingin kamu tahu, di mataku tuh kamu seperti ini nih. Nah, dan kalau harapkan, aku ngasih solusi. Itulah yang sebenarnya yang harus di masa kebebasan ini, itu harus kita lakukan. Dengan cara yang halus dan juga nanti ada solusi bareng ya Pak ya, jangan cuma istilahnya ngelontarin kritik doang gitu, nanti jalan keluarnya apa gitu nggak tahu. Cara yang halus kalau udah diajak di traktir makan. Kalau enggak ya keras dikit. Oke, Bung Yefta luar biasa sekali ya. Ternyata udah lama kenal sama Pak Basmar ini. Oke, aku mau ke KPU Kota Magelang Pak Basmar. Sebenarnya kalau seputar pemilu, kapan sih pemilu atau pemilihan langsung ini dilaksanakan? Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, jadi di perjalanan demokrasi kita itu kan mengalami pasang surut ya, dari demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila ya, kemudian sekarang kan di era reformasi ini. Nah, di era reformasi ini kan timbulnya reformasi ini kan karena kan masyarakat merasa terkekang. Nah, ketika diberi kebebasan, masyarakat kan juga ingin melalui wakil-wakilnya ingin bisa berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara kan, seperti itu. Makanya kan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini kan pemilu langsung ini kan dimulai di tahun 2004 ya, untuk pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Lalu untuk pemilihan kepala daerah sendiri ini kan juga mulai tahun 2005. Jadi agar masyarakat ini bisa mewujudkan kedaulatannya, maka pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan anggota DPR, DPRD itu kan juga secara langsung. Perjalanannya kemudian pemilihan secara langsung ini kan awalnya ini pemilihan DPRD ini kan juga memilih partai saja. Kemudian di tahun 2009 itu kan di judicial review juga. Akhirnya kan dengan proporsional yang terbuka ini masyarakat bisa memilih wakilnya sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak berdasarkan nomor urut. Nah, perjalanan pemilihan secara langsung seperti itu sampai dengan tahun 2020 ini, dari 2004 sampai 2020 ini kan hak-hak kedaulatan rakyat ini terakomodir dengan keputusan undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, itulah perjalanan pemilihan secara langsung seperti ini sampai dengan kedepannya mudah-mudahan juga pemilihan secara langsung ini menjadi tetap dilakukan dalam setiap pemilu maupun pemilihan. Oke. Pak Basmar, apa sih yang menjadi landasan utama gitu dalam pelaksanaan pemilu secara langsung ini, seperti apa gitu? Yang menjadi dasar adalah agar kedaulatan rakyat ini bisa terwujudkan. Nah, ini kan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita. Ini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini di pasal 1 ayat 2. Kemudian di pasal 22E ayat 6 ini yang menunjukkan bahwa perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat baik tingkat nasional maupun daerah, dan lembaga perwakilan daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu. Lalu di pasal 6A ini kan yang menunjukkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, ini pemilihan langsung presiden seperti itu. Kemudian pemilihan langsung kepala daerah. Ini dasarnya adalah kemudian lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ini awalnya kan kepala daerah ini diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Lalu itu juga di JR-kan oleh MK, diputuskan bahwa ada calon independen. Nah, mulai tahun 2005 itulah calon independen diperbolehkan. Selain calon yang
diusung oleh partai politik di dalam DPR itu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah itu kan sampai dengan sekarang itu juga masih berlangsung seperti itu. Calon independen untuk kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur ini masih ada ruang dari masyarakat untuk mewujudkan kedaulatannya apa tidak melalui partai politik tapi melalui calon perseorangan. Itu seperti itu Mas Ferdi. Jadi masih ada kuota yang misalnya untuk independen ada gitu ya. Walaupun dengan persyaratan tertentu ya, tapi harus masih ada ruang untuk mencalonkan secara perseorangan, tidak melalui lembaga-lembaga politik itu. Harusnya sebentar lagi pemilu ya Pak? Ya, nanti di tahun 2024 ini kan ada pemilu presiden dan DPR legislatif itu secara langsung juga. Kemudian di bulan yang berbeda ini ada pemilihan kepala daerah juga secara langsung serentak. Betul. Ya. Semoga nggak diundur ya. Oke. Kalau diundur bagaimana Pak Bas? Ada resiko nggak itu? Ya tentunya kalau mau, kan tertulis di konstitusinya ya, di konstitusinya itu kan setiap 5 tahun sekali. Iya. Yes. Setiap 5 tahun sekali itu ada pemilihan kepala daerah dan tentunya kalau mau mengundurkan itu juga harus ada proses Sampai amandemen. iya amandemen undang-undang dasar harusnya kan seperti itu. Repot sekali. Jadi tapi yang jelas bahwa KPU sudah mempersiapkan tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 atau Termasuk ini. Jangan lupa. Ya, Betul sekali. gitu. Keren nih. Semoga aja dengan walaupun kita masih dalam pandemi gitu kan, tapi besok insya Allah bisa berjalan dengan baik, lancar juga prokes tetap ini ya Pak ya. Nah, Ketika pemilu besok ya Pak itulah. ya. Jadi kan KPU kan sudah berpengalamannya Ya, tahun 2020 kemarin menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi kan juga nggak ada klaster pandemi itu, klaster COVID. Benar, Bu. Kita mengamati Kan nggak ada, nggak ada. terjadi klaster COVID. Berarti kan pemilihan kemarin ini kan prokes tetap terjaga. Iya. Iya. Nah, insya Allah nanti di tahun 2024 dalam masa pandemi atau tidak itu KPU tetap siap. Kan, gitu. Kamu udah milih kan kemarin? Udah. Taruhan nggak? Misalnya kita pilihannya beda gitu ya. Terus taruhan traktir nggak? Kalau pilihan, terutama kalau pilihan pilpres waktu itu kan sangat ketat ya. Benar. Itu seru sekali di dinamika di lingkungan juga di TPS. Oh, ada yang rame keren banget. Tapi ketika calonnya udah kalah, nggak berani kelihatan. Misalnya kita janjian ya, nanti jam 1 ya, jam 1 Nggak berani muncul. pas hitung itu ternyata nggak muncul dia. Kurang ajar. Itulah teman-teman. Oke. Habis ini Kreatif Diva, kita bakal tanya ke Bung Jefta lagi tentang demokrasi di Kota Magelang. Tapi ntar dulu. CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang. Kreatif Diva masih di Radio Talk Show di FM bersama KPU Kota Magelang, dan pastinya tema kita kali ini adalah menelusuri perjalanan demokrasi di Kota Magelang. Nah, ini nih yang penting banget di Kota Magelang ya. Oke. Nah, seperti apakah gitu demokrasi di Kota Magelang ini? Ferry bakal langsung tanya ke Bung Jefta. Bung Jefta, tentang perjalanan demokrasi di Kota Magelang ini. Sejauh mana sih masyarakat Kota Magelang ini berperan dalam mengiringi pembangunan demokrasi di tingkat lokal? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan menantang nih. Jadi kalau Pak Basma tersenyum lah ini. Kan jadi beliau kan aktivis Iya. dari zaman reformasi. Tentunya kan perjalanan pembangunan demokrasi ini kan harus bisa diceritakan kepada kita semua kan. Yes, betul sekali. Gimana Bung Yuta? saya nggak tahu nih, tapi saya ingin berinteraktif dengan Pak Ketua juga ya. Boleh. Sebenarnya dengan medsos itu Pak Ketua terbantu atau kadang-kadang malah deg-degan karena jurnalis warga itu ya kadang-kadang masyarakat yang tidak kredibel bikin statement yang kadang-kadang malah jadi ujaran kebencian misalnya pada salah satu calon. Kalau Sebelum saya jawab Yes. pertanyaan Ferdi. Kalau terkait dengan jurnalisme warga ya, yang sekarang kan untuk setiap orang pun bebas untuk menyampaikan unek-unek, untuk membuat berita dan sebagainya. Nah, tentunya kan ini juga agar masyarakat ini juga lebih
pintar, lebih cerdas, kemudian mampu menyaring informasi-informasi yang benar, ini tentunya kan semua elemen yang menginginkan negara ini, kota ini berkembang baik, ini kan juga harus bisa mengantisipasi, jangan sampai justru berita-berita yang tidak benar ini malah menjadi sumber dari berita yang diterima oleh masyarakat. Yes. Nah, untuk itu tentunya perlu digalakkan juga agar tentang literasi masyarakat untuk menambah wawasan, menambah wawasan informasi, kemudian juga disampaikan kalau mau tahu informasi yang benar ya ada jalur-jalur khusus. Nah, tidak sembarang berita itu adalah berita yang baik, berita yang benar. Tentunya harus disampaikan secara jelas. Berita yang benar, berita yang jelas, berita yang akurat. Ini ada kriteria-kriteria seperti ini. Tentunya ini harus disampaikan kepada masyarakat. Betul. Mungkin seperti itu kalau terima kasih. Itu menambah insight saya. Jadi kalau ke Ferdi, ketika Ferdi kuliah dulu, apakah sempat baca buku semacam Bumi Manusia kayaknya? Tidak. Enggak ya? Tidak. Soalnya aku punya temen di tempatmu studi. Dia perempuan yang aku anggap ya dia akhirnya kerja di salah satu bank terkemuka gitu ya. Mestinya cantik kan. Jadi saya tuh bisa ilfil loh gara-gara kita makan malam gitu ya. Terus aku tanya, seberapa sering kamu ke perpustakaan? Boro-boro. Kartu perusahaanku masih kosong. Tahu nggak? Aku dari gara-gara itu jadi ilfil, tahu nggak? Aku tuh mendaki cewek tuh kalau udah brain, beauty, ya, beautiful. Yes. Apa itu? 3B itu apa ya? Yeah. Behaviornya tambah 1. Kalau kita banyak baca ya tadi tentunya kita lebih berani dan berbobot kalau berpendapat gitu. Jadi brave. Karena tidak ke perpustakaan itu aku jadi ilfil loh, terus terang aja. Sekarang aku nyesel, aku pikir, wah aku dulu kok terlalu tinggi ya syaratnya. Ekspektasi sama Anehnya terlalu tinggi gitu ya. Iya, biar dia nggak dibodohin cowok juga kayak kamu gitu. Jadi gini, Ferdi, saya jawab ya, masyarakat tuh fine aja kalau disuruh nyoblos ya. Kayaknya juga kita nggak boleh menyederhanakan demokrasi hanya dengan coblosan itu kan Pak Ketua. Jadi masyarakat kita ini kalau pada saat coblosan ya dia akan kalau saya melihat yang terakhir dengan tambahan kegiatan medsos itu memang seru. Terutama kalau calonnya berimbang gitu ya kekuatannya itu memang tadi yang Pak Basman bilang kalau seorang dengan literatur yang tidak tinggi, yang kurang intelek lah, tapi berani komen karena dia punya kekuasaan di medianya sendiri, itu memang tahu-tahu nyelonong komen yang ujaran sangat membenci dan seperti misalnya semacam ini. Kalau tokoh pilihanku menang, hati-hati tokomu. Ada ancaman gitu ya, ancaman ini ya. Aku bukannya takut, aku malah delete dia. Nah ternyata pilihan kita yang menang, jadi akhirnya bersahabat lagi. Tapi seperti itu dibaca orang seluruh dunia loh, ya. Jadi selama ini perjalanan demokrasi di kita memang benar kata Pak Ketua bahwa kita memang harus ikut berperan. Karena dengan kita tadi, calon ini jangan dipilih loh. Ini coba kamu lihat jejak digitalnya. Ya, dia punya masa lalu yang gini. Orang udah lupa 5 tahun yang lalu dia ngapain gitu. Apalagi semasa dia aktif di sebuah lembaga kayak apa. Itu mudah lupa karena ada janji-janji, karena ada gula-gula selama pemilu dan orang lebih catchy ide-ide itu misalnya ya. Jadi kalau menurut saya memang sudah tugas kita kalau kita punya literasi yang lebih, punya pengetahuan yang lebih, ya berbagi dengan sekitarnya. Itu. Jangan pelit informasi, jangan pelit ilmu juga mungkin kan begini ya. Kan perjalanan demokrasi di Kota Magelang ini kelihatannya kalau saya kan lihat
berdasarkan data ya, data yang ada di penyelenggara pemilu. Ini kan memang ini bisa kita lihat ya tingkat partisipasi saat awal reformasi itu tinggi sekali. Mungkin masyarakat kan saat seperti lepas dari tekanan itu kan sangat idealis sekali. Nah di perjalanannya ini kan tingkat partisipasi ini kemudian di tahun 2000 awalnya kan pemilu kan di tahun 2099 ya masa transisi itu ya, itu tingkat partisipasinya sangat tinggi, hampir semua partai dapat suara kan. Lalu di 2004 dan 2005 itu cukup agak menurun, kemudian 2008 2009 ini standar lah ya, sampai 2014 pun. Nah ini di 2014 itu naik lagi, iya pemilu itu tingkat partisipasinya. Kemudian di 2019 ini juga cukup tinggi partisipasi. Udah pandemi ya? Iya di kota belum 2019 di kota pandemi. Pemilu kalau ini kita bicara pemilunya ya. Kalau pilkadanya ini kan juga iya ini bicara pemilu. Ya, terakhir. Nah, kalau pilkadanya kan sudah pandemi. Nah soal pandemi itu juga luar biasa karena pilkada di masa pandemi ini orang berpandangan mungkin tingkat partisipasinya akan turun, tapi ternyata di Kota Magelang malah tinggi. Nah ini ada apa di balik itu? Nah tentunya kan yang bisa nyermati kan dari pemerhati ya, pemerhati politik. Kalau dari KPU semua cara untuk meningkatkan partisipasi ya sudah dilakukan melalui medsos, kemudian melalui sosialisasi itu. Tapi yang bisa menilai efektif atau enggak adalah pemerhati ya. Saya pikir masyarakat juga termakan ini ya. Kalau 5 tahun itu dipimpin oleh orang yang tidak seperti yang dia kendaki, itu tentu sengsara lah. Jadi filosofinya beda gitu ya. Yang satu misalnya maaf nih, yang satu suka belusuan, populis gitu ya. Yang satu tangan besi, emosi misalnya. Tentu kita jadi lebih aktif memberitahu, kamu bakal milih siapa? Oh, kelompok kita. Misalnya ada satu kelompok atau organisasi mereka itu diarahkan ke sini. Hati-hati loh. Track recordnya kayak gini, baca lagi dong, kan ini nanti kita akan dijebak dari sisi ini, seperti itu. Kalau ini contohnya pada pilihan yang tingkat pilpres tapi di lokal Magelang, karena yang paling parah ya yang Pak Basman tadi singgung, kalau literasi kita kurang, Fedri, kita hanya lihat smartphone, memang gila-gilaan, toko smartphone tuh di Magelang ada berapa ya? Banyak banget. Bahkan jumlah, ini kata data Ko-ID ya, Ko-ID, itu mengatakan tahun 2017, 2017 aja, jumlah smartphone yang laku di pasaran itu udah 317 juta, itu 5 tahun yang lalu. Wow. Bayangin sekarang, kalau satu orang punya 2 lagi, Pak Basmar saya tahu lebih dari lebih dari 0. Saya punyanya cuma 1. Loh benar, saya punya HP itu cuma 1. Memang serbaguna lah. Jadi ya, tapi ini ya, kita punya prediksi pasti sudah 2 kali lipat dibanding jumlah penduduk. Betul. Ya. Jumlah internet juga. Jadi pasti kalau pemilu besok pasti sangat seru. Wong ini belum dipilih calonnya aja udah seru. Udah gitu. Ini ya ada adu-aduan juga gitu. Iya. Partai pengennya ini gitu ya. Ternyata arus bawah pengen yang anu gitu. itu nanti itu ada yang semacam ini Pak Ketua, tes the water ya. Ada ini dites kalau dilepas calon ini gimana respon masyarakat. Saya pikir di Magelang saat ini pun kalau kita bicara lokal Magelang, saya udah melihat Petahana itu udah mulai tiap hari mulai menancapkan
kukunya ke program-program andalannya gitu, yang nanti 2024 dia kan harus terjun lagi dalam pilkada, ya kan? Jadi itu menangnya petahana saya pikir. Dia punya waktu yang banyak untuk terus menggencarkan apa yang di. Kan begini ya. Jadi untuk calon di 2024 itu kan kita belum tahu siapa. Makanya kan kalau memang sudah mau mencalonkan sebagai kepala daerah harus mulai sekarang kalau saya kan. Pertanyaan nih. Kan harus mulai sekarang. Pertanyaannya gini. Gitu. Gimana Ferdi kalau nggak ada calon yang mau tampil itu gimana Pak? Gimana itu Kalau nanti? calonnya yang nggak pada segan tampil, ya petahana itu yang akan kuat. Tinggal ini perlu disandingkan dan siapa ya petahana? Misalnya macam itu Pak. Jadi kalau bicara untuk itu kan gini ya, kalau dari KPU itu kan kita melaksanakan pendidikan pemilih ya. Nah pendidikan pemilih yang kita lakukan ini kan untuk yang pertama tentunya untuk meningkatkan partisipasi. Yang kedua juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kedaulatan mereka, hak politik mereka, bahwa mereka itu sebenarnya adalah subjek, mereka bukan objek. Maka jadilah kita itu subjek semua. Kita bisa menilai ketika kita mau baik, ketika kompetisi itu baik, Pak, harus ada kompetisi yang sehat. Nah kalau nggak ada kompetisi, yang berarti ngapain? Iya, lawan kotak kosong nanti. Iya. Jadi ya, meskipun sah ya, tapi kan lebih kalau secara regulasi kan sah. Satu pasangan calon itu, tapi akan lebih menarik ketika ada kompetitornya, karena masyarakat akan punya banyak pilihan. Lebih bagus, sebenarnya di kompetisi itu lebih bagus ketika kompetisinya banyak. Jadi terima kasih Pak Ketua. Jadi memang saya nggak berdalih ya, karena situasi pandemi dan sebagainya. Contoh seperti ini tadi saya katakan di awal, saya dalam 1 tahun itu minimal ada 1 atau 2 acara untuk Kota Magelang, itu yang nasional ya. Seperti kita datangin teater Koma, itu dari teater aja ya. Main teaternya Bandung, studi klub teater klub tertua di Indonesia. Putu Wijaya pernah 2 kali tampil dengan kelompoknya di sini. Yang satu ya udah itu sukses dari segi penonton. Ketika ada pertunjukan teater 400 penonton, 600 penonton itu bisa reriungan, bisa menjadi ruang publik, ya, bisa menyalurkan opini. Itu sangat, nanti saya minta KPU juga sponsor nih kalau ada acara kan. Jadi kan begini ya. Jadi ketika masyarakat sangat antusias dengan satu pertunjukan, KPU kan juga harus berperan ya. KPU juga harus mendesain bagaimana pemilu ini menjadi menyenangkan. Nah saat pemilu ya masyarakat bersunduyun untuk mengekspresikan kedaulatannya. Nanti ini yang harus kita kemaskan seperti itu. Dalam sebuah adegan nanti misalnya tadi yang kita sebut teater ya, dalam sebuah adegan nanti saya kalau ingin Pak Basmar tampil, saya minta aja Pak Basmar pura-pura jalan ke panggung itu. Jadi panggung ini siapa ya? Itu kan jadi nekat banget ya. Di tengah pertunjukan ada itu satu resep dari para penampil, para pertunjukan ya. Karena kalau dari penonton yang misalnya, apalagi kalau penontonnya lesehan, ada orang berdiri masuk panggung nih, arep apa kowe? Terus nanti di saat itu bisa diolah. Saya akan mulai gitu. Pesan sponsor. Besok saat hari pencoblosan datang ke TPS harus bisa langsung gitu ya. Bisa dan efektif. Orang siapa ya gitu ya. Jangan lupa loh ke TPS misalnya. Pertunjukan musik ya, hampir dibilang 2 tahun ini, tepat 2 tahun ya. Pandemi, tepat 2 tahun kita nggak lihat lagi pertunjukan musik dan betapa merananya mereka, termasuk wayang kulit, termasuk ludruk, termasuk ketoprak dan sebagainya. Memang kita berharap dari pandemi turun ke endemi. Ya, dan nanti di 2024 ketika Pak
Basmar punya gawe, ya itu udah seru-seruan itu. Yang punya gawe KPU bukan saya. Bapak mah beda nanti ya gawenya untuk sang putra. Timnya KPU ya? KPU ya, nanti udah sangat siap karena sebelum 2024 aja kita udah ada semacam gerengseng ya, Yes. ada greget dari acara-acara yang dihelat oleh KPU. Jadi harus ada unsur Iya. yang tidak terlalu serius banget Iya. gitu, Iya. mengedukasi Kan, masyarakat ya. Kalau bisa kan memang pemilu itu kan dikemas menjadi sesuatu pemilihan yang menghibur kan. Iya kan? Yang hubur. Menghibur. Oh, menghibur. Iya. Iya. Menghibur ya, yang menyenangkan Iya. lah. Jadi masyarakat ketika datang ke TPS itu perasaannya sudah senang. Aduh, ini aku akan meningkatkan kualitas hidupku ke depan Yes, lah, betul. 5 tahun ke depan. Ini- Kan harus dikemas seperti itu. Ini kalau Iya. tanya pemerhati, memang satu yang kurang dari kita dan mungkin itu PR buat teman-teman di KPU. Emang kita nggak seperti beberapa daerah yang pura-pura ada horornya di itu ya, di TPS atau apa. Mungkin itu Pak Basman punya dokumentasinya. Tapi kita memang pengen pemilu juga yang seperti itu ya, bahwa teman kita kok acting jadi tokoh Wayang, tokoh wayang semacam itu ya. Kita rindu. Pak Basman sudah punya resep tuh kayaknya, mau ngajak ke Dewan Kesenian segala untuk bicara. Sebenarnya secepatnya bisa terwujud ya Pak ya di masa Iya, pandemi ini gitu. Oke. Dan mungkin ini saya cerita ini juga kan, kita kan KPU ini kan selain ada badan penyelenggara ad hoc ya yang membantu KPU saat tahapan, itu kan kita juga membentuk yang namanya relawan demokrasi untuk menyampaikan informasi-informasi kepemilihan. Nah, melalui relawan demokrasi dan badan ad hoc itu kan kita sebarkan nih virus-virus tentang demokrasi. Nah, kan kemarin sudah terwujud nih di beberapa kelurahan. Ini mantan relawan demokrasi ini yang sudah terkena virus demokrasi dari KPU ini menjadi inisiator saat melaksanakan pemilihan RW secara langsung. Pemilihnya siapa ya? Semua warga di RW itu. Yes. Nah, itu kan luar biasa. Apalagi bagaimana ketika di seluruh Kota Magelang ini pemilihan RW-nya bisa dikemas secara langsung, dikemas dengan cara yang menghibur. Itu kan masyarakat kan terbiasa ketika ada pemilihan ini menyenangkan karena kedepannya kita bisa menentukan nasib kita lebih baik lagi. Kan Betul seperti sekali. itu. Menarik. Ferdi, sedikit tambahan aja. Beberapa tahun lalu sebelum pandemi tentu, pandemi ini memakan korban teman-teman seniman juga Pak Basmar. Nah, beberapa teman seniman dulu pernah, ya, mungkin Pak Basmar punya dokumennya. Sebelum pilkada dia angon gitu ya, angon itik 2 ya untuk jalan gitu, dan itu melambangkan dua pasangan itu dan menjadi doa buat para pengikut supaya pemilunya sukses. Nah, ini kan sangat kultural gitu ya, dan kita butuh memang teman-teman yang mau ya nanti memaknai pilkada atau pemilu nanti kayak apa, semacam itu. Oke. Dibanding tadi kalau mungkin ada pertanyaan nggak nih tentang bahwa jurnalisme warga yang tidak diikuti dengan gemar membaca dari audiensnya, itu nanti malah bisa kena undang-undang ITE, benar ya? Benar. Ya, bisa tahu-tahu diciduk polisi karena polisi punya cybercop kan. Yes. CSR Unima Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang. Sesi terakhir Kriwat Unima saatnya Ferdi Hasan bakal share atensinya sudah masuk di 0811 2533876. Terima kasih buat Ani di Mungkit. Selamat siang Bung Yefta dan juga Pak Basmar dan Kak Ferdi Hasan. Mau tanya nih, apakah money politik dan serangan fajar saat pemilu bisa dikatakan sebagai penjegal demokrasi? Singkat silahkan. Ya, jelas bahwa money politik dan serangan fajar itu kan sama sebenarnya, mempengaruhi orang agar menggunakan hak pilihnya itu karena iming-iming, bukan karena dari hati nuraninya. Nah, itu jelas bahwa tujuan dari pemilu ini adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Ketika
serangan fajar ataupun money politik itu dilakukan, berarti dia itu mengkhianati kedaulatan rakyat, mengkhianati kedaulatannya sendiri, menjadi orang yang tidak independen, tidak bebas. Itu jelas akan menjegal prinsip dari demokrasi. Oke, terima kasih buat Ani. Ini untuk Bung Yefta. Demokrasi sekarang ini sudah baik, ini dari Pak Agus di Mertayu, dan Pak Agus terima kasih sudah gabung ya. Demokrasi sekarang ini sudah baik, ada kebebasan, tapi sayang akhir-akhir ini kok kebablasan ya, sehingga membuat suasana tidak kondusif. Bagaimana Bung Yefta mengatasi masalah ini atau menanggapi masalah ini? Nanti kalau jawaban saya kurang memuaskan, ada ketua KPU di samping saya. Betul. Pak Agus terima kasih ya udah menyempatkan tanya. Jadi tadi kalau kita menyimak seluruh dialog atau diskusi pagi menjelang siang ini, ya memang dengan bertambahnya media sosial yang sebut aja Twitter, IG, apalagi ada Telegram atau ada Line dan sebagainya. Orang jadi punya kuasa di medianya, di akunnya masing-masing. Dan kalau dia tidak dibekali dengan intelektual yang cukup, dengan literasi yang cukup tadi, ya bisa kebablasan gitu. Jadi apa yang muncul adalah pemilu hanya dimaknai semacam dan ini maaf ya, sebelum saya mau jawab ini, tidak hanya kita aja yang masih saya masih menganggap kita ini demokrasinya belum dewasa banget. Yang di negara yang dianggap bahnya demokrasi aja, kemarin muncul Trump dengan Biden kayak gitu. Yes. Ya, akhirnya yang satu nggak mau menerima kekalahan dari yang lain sampai mau merubah hasil pemilu dan mereproduksi besar-besaran kebohongan yang mana itu salah, ya. Di Amerika aja masih bisa terjadi hal semacam itu, apalagi di negeri kita. Nah, makanya melalui saya menganggap acara semacam ini perlu digencarkan, ya. Di KPU juga ada podcast, dan itu juga semacam pendidikan, ya, buat pemilih pemula agar tidak kebablasan atau tidak diracuni oleh hal-hal yang nggak benar. Kalau tadi Ferdi, aku tanya, Ferdi sempat baca Bumi Manusia waktu kuliah nggak? Wong yang meranin si Iqbal, yang meranin Iqbal Ramadan. Ya, Iqbalnya aja belum baca, padahal dia jadi pemeran pertama di buku itu. Bayangin ya, jadi itu menjadi buku wajib kita karena di zaman Soeharto dilarang. Ya, sampai intel-intel tuh berkeliaran di muka aktivis, sampai ada yang mengubur buku itu karena ketakutannya. Nah, penting banget orang gemar membaca. Sekalipun saat ini mungkin harga koran juga lagi mahal, tapi kan bisa lewat ini ya, handphone ya. Betul. Tinggal scan, dan informasi itu bisa dari mana-mana. Pilih jurnalisme yang berbobot, karena jurnalisme yang berbobot ini bisa membawa pemilihan umum, bisa membawa demokrasi kita ke jalan yang benar. Yes. Gitu. Jadi betul, gitu aja. betul. Oke, terima kasih. Ada Santi. Halo Mbak Santi, apa kabar? Bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mengenalkan demokrasi sederhana di keluarganya yang nantinya menjadi bekal di masa depan? Silahkan. Iya, jadi kan memang prinsip dari demokrasi itu adalah untuk bisa orang mengekspresikan keinginannya sesuai dengan yang diinginkan, kan, seperti itu. Nah, cara mengajarkan kepada keluarga ini tentunya kalau KPU ini kan ada pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini kan bermacam-macam ya. Ada kita melakukan pendidikan pemilih kepada kelompok pra-pemilih, kemudian kepada kelompok pemilih pemula, kemudian kepada kelompok pemilih yang lain dengan segmen-segmen tertentu. Nah, segmen keluarga ini memang menjadi fokus dari KPU. Tentunya di dalam kita menyampaikan pendidikan pemilih kepada kelompok keluarga ini, dalam hal ini kan KPU juga melakukan kegiatan menghadirkan anak-anak usia TK, usia SD, usia SMP ke KPU. Nah, di situ kita sampaikan bahwa dalam memilih ini, dalam menggunakan hak pilih, tidak boleh memilih karena diberi uang dan sebagainya. Pilih sesuai dengan keinginan. Yes. Nah, ini kita harapkan nanti kita juga sampaikan
virus-virus ini kepada anak-anak itu. Tolong sampaikan kepada orang tuanya. Nanti saat sampai di rumah, bilang kepada orang tuanya, Pak, Bu, jangan memilih karena uang. Jangan terima uang saat akan memilih dan diiming-imingi apapun. Pilih sesuai dengan keinginan. Itu yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi pendidikan pemilih seperti itu yang kita lakukan kepada anak-anak, terutama kepada segmen keluarga seperti itu. Oke, siap. Terima kasih ya. Ini ada Zakia. Apa yang terjadi jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana? Singkat saja, silahkan. Saya? Ya. Nah, tentunya kan demokrasi ini kan, munculnya demokrasi ini kan ada kesepakatan antar semua masyarakat ya untuk membentuk satu pemerintahan yang baik. Itu kan sepakat. Nah, cara pemilihannya seperti apa, cara mendapatkan wakil-wakilnya seperti apa, cara menyampaikan aspirasinya seperti apa. Ini kan dengan kesepakatan semua warga. Semuanya sepakat untuk melakukan seperti itu. Nah, ketika kesepakatannya ini tidak dilakukan, berarti akan terjadi kekacauan kan? Akan terjadi chaos. Nah, itulah yang akan terjadi apabila tidak terlaksana, demokrasi yang merupakan kesepakatan dari seluruh warga ini tidak dilakukan. Ini Saskia ya, Saskia. Kalau kita lihat tetangga kita Myanmar atau Burma, itulah yang terjadi. Ada pemilu, terus pihak militer merasa pemilu ini nggak benar, terus dia mengambil alih. Yang terjadi adalah chaos. Yang Pak Basman bilang, kesepakatan udah dilanggar, KPU udah jalan dan memutuskan pemenangnya adalah A. Ternyata militer nggak puas. Dia yang main tuduh aja bahwa pemilu itu nggak jurdil, dia mengambil alih. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat semacam unjuk rasa, ya, dan banyak korban, ya. Dan negara itu menjadi diisolasi, ya, ditekan oleh kelompok-kelompok. Juga ini Saskia bisa lihat apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Ukraina memilih Zelensky secara demokratis, tapi Rusia tidak suka karena Zelensky mau masuk ke NATO. Zelensky ingin bergabung dengan NATO, sementara kalau NATO masuk ke Ukraina, itu mudah sekali Rusia diserang oleh sekutu. Jadi akibatnya karena Zelensky gak nurut sama Putin menyerbu Ukraina, negara yang berdaulat. Dengan konsekuensi Rusia diisolasi dunia selama 10 tahun, tapi dibalik itu Rusia juga bilang kalau kita nanti tertekan, jangan salah kok kami menggunakan nuklir. Nah, itu apa akan terjadi perang dunia yang sangat destruktif ya dengan senjata nuklir. Kita tentu tidak berharap demikian. Nah, pilihannya adalah itu, mau demokratis, meskipun demokrasi tingkatannya banyak ya, Pak Ketua, ada demokrasi liberal dan sebagainya, atau kita mau yang otoriter. Kalau yang Republik Sosialis kayaknya sekarang udah hampir dibilang nggak ada tuh yang komunis sosialis gitu ya. Semua ada liberalisasi gitu. Oke. Satu lagi buat Bung Yefta ya, ini singkat aja dari Aprilia, bagaimana cara pemerintah menerapkan dan meningkatkan indeks demokrasi di Kota Magelang? Ini salah jurusan nih Ferdi. Ini mesti Pak Ketua. Oke. Gimana Pak? Pak Ketua nih yang jawab. Nah, sebenarnya kan kalau meningkat indeks demokrasi ini kan ukurannya apa saja kan ya. Jadi ketika masyarakat ini sudah bebas bisa menyuarakan kepentingannya, masyarakat tidak dihambat, kemudian pemilu bisa berjalan dengan baik, output dari pemilu itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Lalu istilahnya di dalam pemilu ini kan ada pemilu yang bagus kan seperti apa ya, demokrasi yang bagus. Ketika yang pertama tentunya partisipasinya tinggi. Dengan partisipasi yang tinggi ini legalitas dari yang terpilih ini akan semakin kuat. Lalu yang kedua, dalam pemilu itu juga minim dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Yang artinya pemilu ini bisa berjalan dengan fair, dengan bersih. Nah, disitulah nilai dari pemilu yang berkualitas. Kemudian juga hasil-hasil dari pemilu ini bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa output dari pemilu ini sesuai dengan tujuan dari pemilu. Wakil-wakil pemimpin-pemimpin yang terpilih ini bisa memakmurkan rakyat. Itu indeks dari demokrasi kan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya harus semua lapisan masyarakat mendorong
masyarakat untuk menjadi pemilih yang kuat, pemilih yang cerdas, Yes. pemilih yang tahu hak pilihnya, kenapa dia memilih, kan seperti itu. Ketika pemilih kuat, maka negara akan kuat. Saya yakin seperti itu. Jadi masyarakat bisa dalam memperhitungkan kalkulasi pilihannya, ini adalah kalkulasi yang terbaik. Yes. Tujuan dari pemilu adalah menyingkirkan yang buruk, mendapatkan yang baik. Ketika masyarakat sudah menjadi masyarakat yang rasional, dia bisa melihat sisi buruk dari yang satu, sisi buruk dari yang lain, dan yang terpilih adalah yang terbaik. Oke. Dan itulah Terima negara akan kasih. menjadi kuat. Siap Seperti ya. itu. Terima kasih Ketua Terima sudah gabung di 0811 2533 876 menelusuri perjalanan demokrasi di Kota Magelang. Closing statement silahkan deh langsung dari Pak Basmar dulu, silakan seputar tema. Nah, seputar tema ini tentunya kan kita mengharapkan, mari bersama-sama di seluruh masyarakat Kota Magelang untuk meningkatkan literasi tentang demokrasi, literasi tentang pemilih. Karena untuk memperkuat kita sendiri, karena ketika kita kuat, maka institusi-institusi yang ada di luar kita akan menjadi kuat juga. Yes. Itulah, mari bersama-sama kita kuatkan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, seluruh kota, dan yakin ketika semuanya sudah kuat, akan terbentuk pemerintahan yang kuat, legislatif yang kuat, yang benar-benar aspiratif kepada kepentingan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Basmar. Dari Bung Yefta, silakan Bung. Terima kasih ya. Jadi saya ingin kita sebagai bangsa yang besar ini, yang terdiri dari suku bangsa dan budaya, beragam agama juga, kepercayaan, itu harusnya udah menerima kemajemukan pluralitas itu sebagai realitas ya, realitas sosial. Ya, jadi sekalipun Pancasila itu secara de jure menjamin kesempatan yang sama pada semua komponen bangsa untuk kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, Bhinneka Tunggal Ika itu justru menjadi pilar yang menjamin keberagaman, tapi diskriminasi terang-terangan maupun yang terselubung toh juga masih ada, ya. Jadi polarisasi masyarakat tadi yang semakin mendominasi gerak sosial politik itu harusnya kita jangan tadi yang kamu bilang, jangan kebablasan deh ini, balik lagi ke dasar negara, balik lagi ke kesepakatan yang Pak Basmar selalu singgung. Kalau kita sepakat berbhinneka tunggal ika, ya itu harus dihargai, kalau enggak akan terjadi anarki, akan terjadi chaos. Dan kedua, kuatnya kecenderungan penyeragaman ini juga enggak baik kalau kita semua diseragamkan, ya. Hasrat kelompok untuk memaksakan kehidupan yang monolitik, ya, itu tentu sangat mengusik kesadaran. Itu aja sebagai pesan, bahwa balik lagi bahwa terimalah keberagaman, terimalah kalau bertanding dalam kompetisi yang tadi diusahakan sehat oleh KPU, ya hasilnya apapun harus diterima dengan legowo. Yes. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa menarik sekali ke Rat Unima gitu kan tema kita kali ini. Once again terima kasih buat Pak Basmar Priyanto Amron, Ketua KPU Kota Magelang, dan juga Bung Yefta Tandio, penggiat dan pemerhati demokrasi di Kota Magelang. Ferdi Hasan pamit, sampai ketemu di talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi CSR